Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wabillah wa minallah wa ilallah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Jamaah TV ID Assalam yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Kifayatul Atqiya karangan seorang ulama besar yang tidak asing lagi di para ulama zaman modern sekarang. Beliau adalah sosok ulama yang mengarang kitab I'anatut Thalibin. Namun kitab Kifayatul Atqiya ini tidak sepopuler kitab karangan beliau yang besar yang bernama I'anatut Thalibin. Alhamdulillah dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana 2 minggu kemarin kita sempat absen karena ada sesuatu hal. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan kembali tafaul, mengalap berkah dari seorang ulama atau arah-arahan seorang ulama di dalam kitab Kifayatul Atqiya ini. Adapun pada hari ini kami akan langsung masuk pada sajian atau bab yang pertama, dan ketika saya sudah menyampaikan tentang basmalah, dan sekarang masuk mulai bab, atau beliau menyajikannya dengan sebuah nadom-nadom. Dan nadom yang pertama ini adalah berbunyi Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Nah, yang artinya bahwa segala puji bagi Allah itu sebanding dengan kemuliaan. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebanding dengan kebaikan yang sangat sempurna. Ini artinya bahwa kita dituntut untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syukur itu adalah merupakan puncak ketakwaan seorang hamba, ya. Jadi menerima secara totalitas apa saja yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu setiap orang itu ingin memiliki kemuliaan, ingin memiliki derajat yang tinggi. Namun untuk memperoleh kemuliaan tersebut tentu ada faktor penyebabnya. Tidak langsung saja dapat derajat, dapat kemuliaan. Tapi ada faktor penyebab seseorang tersebut mendapatkan kemuliaan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa faktor penyebabnya? Yaitu yang pertama dengan iman. Nah, jadi iman kita itu harus selalu dicas, harus selalu ditumbuhkan. Karena kita tahu kalau menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri itu bahwa tingkatan iman itu ada 4 ya. Ada iman yang yazidu wa yanqusu, ya, tidak bertambah, dan la yazidu wa la yanqusu, tidak bertambah dan tidak berkurang seperti para malaikat. Ada juga keimanan yang terus yazidu wa la yanqusu, terus bertambah tapi tidak pernah berkurang. Itu adalah orang-orang pilihan seperti para nabi dan rasul. Nah, kemudian juga ada keimanan yang mana yazidu wa yanqusu, bertambah ya berkurang. Nah, ini keimanan kita-kita ini ya. Kadang berkurang, kadang bertambah, kadang bertambah, kadang berkurang. Dompet lagi tebal, imannya tambah. Dompet lagi tipis, ya imannya kadang berkurang. Nah, semacam itulah contoh-contoh kecil ya. Kemudian yang penting kita itu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu jangan masuk dalam kategori yang keempat. Itu adalah
iman yang la yazidu, tidak pernah bertambah, tapi wayang kusuk terus berkurang. Nah, itu yang sangat berbahaya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kategori yang keempat ini. Dan kita harus memohonkan terus untuk sabitna, ditetapkan terus keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu dengan ilmu, ya. Dengan yang pertama dengan iman, kemudian dengan ilmu, dan yang ketiga dengan akhlak, dan yang keempat dengan jihad yang hakiki. Jihad hakiki itu bisa dengan taklim, ya. Belajar itu tidak ada batas usia. Jadi seorang santri yang sedang belajar di pesantren-pesantren, ketika mereka itu meninggal di pesantren-pesantren, maka mereka itu dikatakan orang-orang yang jihad. Insya Allah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bisa di jihad politik, ya. Karena di dalam politik pun orang Islam itu jangan sampai itu terkena hoak geopolitik. Minimal orang-orang Islam itu hafal akan geopolitik setiap zaman, ya. Dan orang-orang yang baik dalam Islam pun harus masuk dalam dunia politik. Karena di sana tapi menjadi orang yang selalu jihad, yaitu mencetuskan, mempamerkan kebaikan. Karena dalam politik itu pasti ada orang yang fasik, ada orang yang zalim. Nah, harus dimasuki orang-orang yang baik. Itu, ya, jihad yang hakiki. Bisa juga jihad yang hakiki itu dengan harta, dengan jiwa raga, itu adalah namanya adalah jihad, ya. Jadi manusia itu, ya, dianugerahkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk dan sifat, ya. Namun, ya, tidak semua manusia mampu mensyukuri, ya. Tidak semua manusia itu mampu mensyukuri. Kalau kita lihat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, ketika beliau menemukan sebuah kebahagiaan, ya, maka beliau itu selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dan dilanjutkan dengan alhamdulillahilladzi binikmati tatimus solihat, itu, ya. Dan begitu juga beliau itu kalau mendapatkan sesuatu hal-hal yang tidak enak lah, beliau pun tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita. Jadi kalimat alhamdulillah itu harus dipakai baik dalam kenikmatan maupun dalam musibah, ya. Karena kenikmatan kalau yang disebutkan di dalam Al-Quran itu kalimat syakiro, ya, ada syakiro. Jadi kalau kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang enak-enak, ya, nah, pokoknya yang enak-enak lah, yang nikmat-nikmat yang enak, pikiran enak, hati enak, itu yang enak-enak. Itu makanya kalau di dalam Al-Quran disebutkan syakiron, itu masih taraf biasa. Nah, tapi yang luar biasa, yang tingkat tinggi itu dikatakan di dalam Al-Quran dengan kalimat syakur, ya, dengan kalimat syakur. Orang yang bersyukur ketika mendapatkan musibah, ya. Jarang kan orang mendapatkan musibah itu langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil, ketika bapak-bapak, ibu-ibu menyimpan sebuah motor di depan rumah, ya. Kemudian karena mungkin sudah takdirna Allah Subhanahu wa taala dan mungkin doanya pencuri tersebut sedang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pencuri itu berhasil mengambil sebuah motor bapak atau ibu. Paling kan di sana kita setidaknya marah-marah atau gimana sama anak. Kenapa kamu itu menyimpan di sana gini. Bukannya masukin ke dalam, malah disimpan di luar kamu teh. Ya. Tapi kalau itu masih berarti kita belum sampai pada syukur yang kelas tinggi. Karena syukur yang kelas tinggi itu adalah syukur ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa di dalam Al-Quran la in syakartum itu memakai kata kerja. Bisa dimasukkan dengan kata fa'ilnya syakir, bisa dimasukkan dengan fa'ilnya syakur, ya, itu kata. Maka
apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya la azidannakum, maka Allah akan selalu menambahkan kenikmatannya. Nah, kemudian maksud nadhom yang tadi saya sebutkan ini menurut Syekh Al-Makki, Al-Imam Al-Makki di sini adalah setelah membahas basmalah kemudian beliau ya memulai nadhom ya atau memulai bab ini dengan nadhom alhamdulillahil muwaffiqi lil ula. Itu adalah mengikuti Kitabul Aziz ya, kitab Al-Qur'an, wa amalan, dan beramal biqaulihi sallallahu alaihi wasallam ya, beramal mengikuti amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallah azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yuhibbu, senang, resep ya, ayyuhmada, kepada atau senang untuk dipuji. Nah, tentu kan bapak-bapak juga, ibu-ibu senang kalau dipuji kan. Kalau lagi dipuji kadang hidung kita langsung mancungnya langsung kadang 3 meter gitu kan. Nah, apalagi jadi Allah wajar saja. Allah senang dipuji wajar karena beliau itu adalah sang pencipta. Nah, kalau kita ya orang yang diciptakan, maka sebenarnya ya harus tetap rendah diri ya, harus tetap rendah diri. Wa akhrajat Dailami marfu'an, dan dalam Imam Ad-Dailami ya mengeluarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul hamda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu senang pujian, yuhmadu bihi ya, liyuthiba hamidahu. Maka ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalasnya dengan sebuah pahala. Ya. Jadi kalau kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita mendapatkan kenikmatan, baik ketika kita mendapatkan kesenangan, baik ketika kita mendapatkan kebahagiaan, maka apa yang akan kita dapatkan? Yaitu adalah simpanan pahala. Nah, ya. Yang akan kita dapatkan adalah simpanan pahala. Wa ja'alal hamdu li nafsihi dzikron. Dan adapun ya, apa yang akan didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada hambanya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kata wa ja'alal hamdu li nafsihi dzikron, itu menjadi sebutan kebanggaan. Nah, jadi kita jangan dulu bangga ketika kita mendapatkan kemuliaan, mendapatkan pujian dari siapapun. Karena pada hakikatnya yang memberikan pujian tersebut adalah Allah. Kita dipuji karena memiliki kelebihan. Kita dipuji karena memiliki derajat. Kita dipuji karena memiliki kemuliaan. Siapakah yang memberikan kemuliaan tersebut? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali ibadihi dukhron. Jadi kalau buat Allah pujian tersebut adalah sebagai sebutan kebanggaan, tapi kalau buat kita sebagai hambanya adalah sebagai simpanan pahala. Wafil Badril Munir, dan di dalam Badril Munir anhu alaihissalam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hamdulillahi amanun lin ni'mati. Jadi memuji kepada Allah Subhanahu wa taala itu amanun lin ni'mati, akan menjadi sebuah keamanan yang akan menjaga kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, ya. Jadi min zawaliha, dari hilangnya nikmat tersebut ya. Jadi dari hilangnya nikmat tersebut. Jadi kalau kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, contoh ujug-ujug ya, datang seseorang ke rumah dan dia bawa koper ya. Kemudian tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, kita menjawab. Nah, setelah kita buka, silahkan Pak masuk. Tidak tahu, kita tidak kenal, tidak apa. Dan ujug-ujug orang tersebut memberikan koper dan isinya. Ternyata setelah dihitung di dalam koper tersebut adalah
uang berjumlah 1 miliar. Nah, ya, sebenarnya ketika kita memuji, ketika kita mendapatkan, kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Maka pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa mengalahkan kenikmatan 1 M itu. Ya. Oleh karena itu kita jangan pernah lupa untuk selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Baik ketika kita mendapatkan kenikmatan yang kecil-kecil, contohlah kita habis makan, ya, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Itu adalah contoh-contoh syukur atau nikmat-nikmat yang kecil lah, ya. Kemudian kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, kemudian ketika kita keluar dari WC, kan itu sudah kita sudah merasakan kenikmatan, bisa mengeluarkan sesuatu, ya. Kemudian keluar dari toilet, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa Allahumma adhab 'anil adza wa afani, ya. Itu. Jadi itu adalah ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang mungkin itu adalah kenikmatan contoh-contoh yang kecil. Jadi kita jangan sampai melupakan untuk selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya pernah diceritakan oleh guru saya dulu. Jadi guru saya itu dulu punya teman karib, teman akrab, ya. Suatu saat temannya itu karena sering sekali sedikit-sedikit mengucapkan kalimat alhamdulillah, 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 ya. Bahkan pernah, ya, ketika sang guru, ya, dibonceng oleh temannya tersebut di tengah jalan, ya biasa namanya di jalan itu pasti ada yang namanya polisi sedang tidur, ya, bukan polisi sedang tidur, maksudnya ada polisi, ya, ada polisi. Nah, akhirnya ditilang, tapi dia tetap mengucapkan apa ketika ditilang, ya, bukan mendebat polisi tersebut, tapi dia langsung ucapkan alhamdulillah. Apa kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apalah azidannakumnya dari Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Allah mentakdirkan dia mendapatkan, ya, jodoh yang kaya raya. Padahal orang tersebut adalah orang yang tidak punya, orang yang miskin. Karena sering memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika mendapat yang enak-enak maupun ketika mendapatkan yang tidak enak. Selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, ya, istri yang cantik, ya, orang tuanya kaya, seorang juragan emas, ya, juragan emas, dan akhirnya beliau dibikinkan sebuah showroom mobil. Sampai sekarang masih ada, dan kalimat alhamdulillahnya itu, kebiasaannya itu tidak pernah hilang dalam dirinya. Oleh karena ini, kalimat alhamdulillah adalah kalimat yang merupakan kalimat yang top markotop maknyus. Oleh karena itu kita jangan pernah sampai, ya, tidak pernah mengucapkan alhamdulillah, ya, baik ketika kita mendapat kenikmatan maupun ketika kita mendapatkan musibah. Coba belajar sedikit demi sedikit. Ketika kita mendapatkan musibah apapun, kita coba untuk menstabilkan diri kita untuk selalu mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita lanjutkan lagi. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man labisa thauban faqala alhamdulillahilladzi kasani hada thauba min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufirallahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa, ya, yang memakai pakaian, maksudnya di sini adalah pakaian baru. Ya. Faqala, kemudian orang tersebut mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani hada thauba min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ya.
langsung berdoa, bukannya langsung selfie. Kadang kita kan kalau dapat baju baru, dapat sarung baru, dapat apa yang baru-baru pokoknya, langsung yang diprioritaskan adalah selfie. Tapi melupakan anjuran dari Rasulullah SAW untuk berdoa. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa kenikmatan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa tidak akan mampu mengalahkan ucapan alhamdulillah. Tidak akan mampu mengalahkan kalimat alhamdulillah. Jadi kita belajar. Ketika kita pergi ke pasar baru, beli baju baru, sesudah sampai di rumah, jangan lupa ketika kita memakai pakaian baru tersebut, langsung berdoa, alhamdulillahilladzi kasani hada thawba min ghairi haulin minni wala quwwatin. Barulah kalau pengen selfie ya silakan selfie gitu ya. Maka ketika orang tersebut mengucapkan kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya wa afdalul mahamidi ayyakula, dan adapun kalimat atau kalimat pujian yang paling utama itu adalah ayyakula dengan ucapan alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini biasanya orang-orang kalau sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kalimat tersebut menjadi puncak awal ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu adalah menurut kata Syekh Al-Makki bahwa pujian atau kalimat yang paling utama pujian kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kalimat alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lamma warada annallaha lamma ahbata adama ilal ardi. Sebagaimana karena ada yang sudah lewat keterangan yang sudah lewat bahwa annallaha lamma ahbata Adam, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ilal ard ke bumi, qala, kemudian Nabi Adam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Tuhan, alimni, ajarkanlah aku al-makasibi, pada pekerjaan. Ini adalah dalilnya santri-santri ini ya. Wa alimni, dan ajarkanlah aku kalimatan tajma'uli fiha al-mahamida, sebuah kalimat yang mana kalimat tersebut mampu merangkum segala macam pujian. Kemudian fa'auhallahu ta'ala ilaihi, kemudian Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Adam ankul salasan, untuk mengucapkan 3 kali inda kulli sobahin, setiap pagi, wa masain, dan setiap sore. Jadi mau datangnya pagi dan menjelang terbenamnya matahari gitu ya, dengan ucapan alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini ya. Bahkan jadi sebenarnya santri, kadang ini santri-santri ini adalah dalil-dalil santri. Kadang santri keluar dari pesantren belum punya pekerjaan, minta nikah kadang ya. Ini karena apa? Ini karena ya Rob alimni al-makasibi. Alimni al-makasibi wa alimni kalimatan. Jadi kan Nabi Adam itu ketika sebelum turunnya ke bumi, beliau itu sudah menikah dengan Siti Hawa ya. Kemudian diturunkan ke bumi untuk bekerja. Jadi menurut sebagian ulama bahwa sunahnya itu nikah dulu baru bekerja. Bukan ini mah kerja dulu, kerjanya belum mapan, ininya belum mapan, akhirnya enggak nikah-nikah. Jadi ya makanya kenapa santri itu adalah orang-orang yang punya keberanian yang kuat.
belum punya pekerjaan, sudah minta nikah, ya kan? Nah, tapi setelah nikah, kalau ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diberikan sebuah pekerjaan. Sebagaimana Nabi Adam ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diajarkan. Nah, itu ya. Nah, jadi tadi kita jangan lupa kalau ketika mendapatkan pakaian baru, mulai belajar untuk berdoa terlebih dahulu. Kemudian setiap pagi dan petang kita bacakan kalimat alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah 3 kali. Ya, kenapa jadi gitu? Walihada law halafa insanun la yahmadanallah bimajamil mahamid falyakul. Jadi falyakul hadza. Jadi kemudian andai ada orang yang sumpah ya untuk memuji, benar-benar memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat tersebut sudah memenuhinya. Sudah memenuhinya. Qala ba'dul arifin, ada juga sebagian arif berkata, orang-orang arif kan, kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Nah, tingkatan ibadah itu ada yang dikatakan abid, ada yang dikatakan murid, ada yang dikatakan arif. Ini arif adalah tingkat yang paling tertinggi. Tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang-orang arif berkata alhamdulillah samaniyatu akhrufin ka'abwabil jannah. Jadi kalimat alhamdulillah itu adalah ada 8 huruf. Ka'abwabil jannah, seperti pintu surga. Faman qolaha an safai qalbin. Nih, faman qolaha an safai qalbin, maka barang siapa yang mengucapkan kalimat alhamdulillah an safai qalbin dengan murninya hati, ikhlasnya hati, istahaqqa, maka ia berhak ayyadkhula ya, untuk masuk al jannata, pada surganya Allah Subhanahu wa taala, min ayyiha syaa, atau min ayyiha syaa, dari pintu yang mana saja yang ia kehendaki, ya. Karena nanti ketika umat Islam ke surga semuanya, di mana di dalam surga itu ada 8 pintu, tidak sembarangan bisa masuk ke pintu ini. Sama seperti apa, pengen masuk lewat pintu sana, nggak mau lewat pintu ini, tidak bisa, ya. Nah, tapi orang yang selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan masuk dari pintu yang arah mana saja, bebas. Ya, jadi bebas gitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa masuk ke dalam pintu surganya Allah Subhanahu wa taala yang kita kehendaki dari arah mana saja, ya, sama dari arah mana saja. Jadi fayukhayyaru bainaha ikraman, ya, jadi karena memulyakan, wala yakhtaru illa ma sabaqa fi ilmihi ta'ala, ya. Kemudian pada hakikatnya itu adalah semuanya karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, annahu yadkhulu minhu, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya kajian yang singkat ini tentang kalimat yang sungguh luar biasa, yaitu kalimat alhamdulillah, baik dalam keadaan kita mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, ya, maupun dalam keadaan ketika kita mendapatkan musibah, kita untuk selalu berusaha mampu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Karena sedikit sekali orang yang mendapatkan musibah itu mampu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Jadi kalimat alhamdulillah bisa kita praktekkan, ya, baik dalam keadaan kita mendapatkan kebaikan,
kebahagiaan maupun ketika kita mendapatkan musibah. Semoga bermanfaat. Mari kita bersama-sama untuk berdoa sebelum kami akhiri. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hasil ma qasidana. Mugi Gusti ngaberkahkeun dina Rajab sareng Sya'ban. Mugi Gusti ngadugikeun ka abdi kana Ramadan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.